Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tukang Serabutan ya. Dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengatasi kawat las yang lengket, atau apa penyebab kawat las itu menjadi lengket ke media yang mau kita las. Karena banyak sekali yang kalau awal dulu saya tuh bingung kenapa kawat las tuh bisa lengket ya. Jadi kawat ini terdiri dari apa ya, ini namanya, ini ada besinya di tengah, besi intinya ini ya, yang meleleh jadi las-lasan itu ini. Sedangkan yang selaputnya ini adalah lapisan untuk menyalakan kawatnya itu sendiri ya. Jadi ini fungsinya untuk menyalakan, sedangkan yang besi di tengah ini adalah untuk yang dilelehkan. Jadi tanpa yang ada di luarnya ini, besi tidak akan menyala, dan itulah salah satu penyebab yang menyebabkan kawat itu mudah lengket. Baik, ini sesuai pengalaman yang pernah saya temuin ya. Kenapa kawat las itu bisa lengket? Salah satunya adalah posisi pengelasan ya. Kenapa posisi pengelasan itu posisi kawat itu mempengaruhi lengket apa enggaknya si kawat itu ya. Jadi ini ya. Jadi cara menyalakan kawat las ini sendiri adalah posisinya dia miring. Tujuannya kenapa? Biar si yang menyentuh medianya ini yang luarnya itu tadi ya. Jadi yang disentuhin bukan rata begini ya. Kalau begini dia akan lengket dan nggak akan menyala. Tuh. Oke, lanjutnya akan kita coba nyalakan ya. Karena penyebab faktor-faktor yang menyebabkan lengket itu ada banyak ya. Cuman di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit yang menyebabkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memasang stik kawat itu sendiri. Kalau saya biasanya masangnya seperti ini. Nah, jadi kenapa? Jadi biar posisinya pas gini. Mari kita coba nyalain. Saya menggunakan kawat 2,0 dan saya berada di ampere hampir 60 ya, mungkin 55-an ya, sesuai yang biasa saya pakai ya. Oke, kita tempelkan masanya di sini. Kita coba nyalakan. Jadi di ampere 55 dia tuh sangat mudah sekali ya menyalanya ya. Jadi tinggal tempel tarik gitu. Terus hal kedua yang menyebabkan kawat itu lengket itu apa ya? Dulu saya sering bertanya-tanya seperti itu ya. Kenapa saya ketika saya mengelas sering lengket? Faktor berikutnya adalah tentang kawat yang lembab ataupun yang rusak seperti ini ya. Jadi kawat kalau sudah ininya rusak bisa menyebabkan lengket. Cara mengatasinya gimana? Kita coba praktekkan. Kita tinggal tarik-tarik begini terus ya sampai menyala ya. Nanti lama-lama dia akan habis sampai bisa menyala, sampai ketemu kok lapisan luarnya baru dia bisa nyala. Gesek-gesekan saja begini terus dia akan menyala. Nah, itulah yang menyebabkan kawat lengket dan cara mengatasinya ya. Kalau misalnya ininya terlalu panjang, bisa kalian potong menggunakan tang untuk dibuang kawat tengahnya itu. Kita contohkan seperti ini. Kalau misalnya terlalu panjang begini, kalian bisa memotongnya menggunakan tang. Setelah itu kita gesekkan lagi.
Oke, itulah yang menyebabkan lengket ya. Jadi banyak sekali faktornya. Untuk kemudian yang bisa menyebabkan lengket itu adalah ampere yang kurang besar ya, ampere yang terlalu kecil ya. Kebanyakan orang kalau si kawat itu lengket, dia pasti langsung berprasangka ke ampere yang kurang besar. Itu ampernya kurang besar mas, itu memang benar, tapi itu masih bukan hal satu-satunya yang menyebabkan itu lengket. Kita coba di ampere yang misalnya kita terlalu kecil ya, kita akan susah menyalakannya dikarenakan ampernya terlalu kecil. Jadi kalau kalian tiba-tiba kawatnya lengket, coba kalian cek, naikkan ampernya tersebut. Jadi kalau ampere kecil itu dia bisa menyala, cuman agak susah ya, apalagi kalau dia berada di posisi yang tidak memungkinkan. Jadi kawat itu mudah lengket, itu adalah salah satu faktor penyebab kawat lengket, yaitu ampernya yang kurang besar. Oke, selanjutnya adalah yang membuat kawat las itu lengket adalah posisi ya. Posisi pengelasan yang tidak memungkinkan. Misalnya kalian mengelas di bagian bawah mobil atau motor yang agak susah terjangkau ya. Jadi pengelasannya itu posisi kita tidak mendukung ya, tidak memungkinkan. Jadi kita tidak bisa menggesek-gesekkan seperti ini, dan kita cuma bisa menggerakkan sedikit saja tangan kita ya, karena pergerakan kita terbatas maksudnya ya. Jadi itu akan menyebabkan kawat yang lengket. Oke, mungkin itu ya yang beberapa faktor penyebabnya adalah sesuai dengan pengalaman saya adalah seperti itu. Jadi yang menyebabkan kawat lengket itu ada berbagai macam faktor ya, nggak cuma ampere yang kurang besar saja ya, tapi melainkan dengan posisi kawat ataupun keadaan kawat. Kita akan coba praktekkan las ini ya. Saya akan membuat sebuah palu ya. Oke. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.